Semangat pagi. Hari ini saya akan DIY melakukan sendiri penggantian shock breaker expander dengan merek Monroe OS Spectrum. Nah, ini sudah datang shock belakangnya untuk OS Spectrum. Jadi ini khusus untuk expander. Kita lihat part numbernya itu di sini, yaitu 378197 SP expander. Yang untuk bagian belakang ini kiri dan kanan sama, kecuali bagian depan itu baru berbeda. Adapun kelengkapannya daripada shock absorber ini sendiri itu hanya begini. Yang datang hanya baut pengikat ini, lock nut. Kemudian hanya ini saja. Jadi komponen lain yang ada di mobil expander itu seperti ada bracket belakang atas ini, itu menggunakan yang lama. Jadi apabila kita mobilnya mungkin di atas 6 atau 7 tahun, ya lebih baik kita beli dulu kelengkapannya apabila kemungkinan sudah aus yang lama. Tapi kalau mobil mungkin di bawah 6 tahun, kita masih bisa menggunakan yang lama. Jadi ini hanya ada penahan, ini kita tekan baru kita lepas. Nah, ini kita lepas, nah ini dia akan muncul. Kelengkapannya sendiri ini baut 15. Jadi kita harus punya kunci 15 apabila mau memasang ini expander ini di expander. Tapi kalau di bawaannya expander itu baut 17. Di sini baut 17, di atas pun baut 17. Jadi kita akan melakukan pemasangan sendiri. Nah, sekarang kita langkah untuk pembukaan. Jadi untuk membuka shock belakang expander itu kita memerlukan kunci 17, kemudian obeng min, dan tang jepit ini kalau diperlukan. Jadi tang jepit ini kalau diperlukan apabila bagian atasnya itu agak kencang. Kemudian untuk tambahan ini saya gunakan WD-40 agar kotoran di mobil itu karena udah cukup lama, udah 5 tahun, bisa memudahkan kita pada saat membuka kunci. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kita bisa pakai biasanya orang minyak kayu putih atau minyak kapak. Nah, pertama itu kita buka dulu di sini, klip sini. Ini ada lubang nih, kita cungkil sampai ke obeng min, tarik. Nah, itu lepas. Ini baut ini yang kita akan lepas. Biasanya baut ini keras, jadi kalau tidak pakai tang jepit dia akan ikut mutar, nggak bisa terbuka. Jadi kita perlu tang jepit untuk menahan ini. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini udah. Kita buka sampai dia terbuka, dia sampai lepas. Nah, saat ini sudah terbuka, jadi kita tinggal lepaskan saja, tidak masalah. Nah, ini nanti bautnya sendiri kita ganti dengan bawaannya daripada Monroe. Ini bagiannya, ini ada ring penahan dan ada karet. Nah, ini saja. Nah, biasanya kalau ini karet sudah aus, maka kita harus ganti. Tapi ini karena kondisinya cukup bagus, kita tidak ganti. Ini yang biasanya kita ganti, harus kita ganti. Maka kalaupun umurnya di atas 7 tahun, ya kita harus pesan dulu barang ini. Nah, sekarang kita melepas baut yang bagian bawah. Bagian bawah itu ini, satu baut 17 ini, cuman biasanya keras. Jadi kalau keras kita gunakan kunci lain untuk membantu. Seperti gini, kita tekan. Nah, dia terbuka dah. Karena cukup keras, kita gunakan kunci untuk membantu. Nah, sudah semakin ringan. Ini tinggal kita lepaskan sampai dengan
selesai. Ya ini kalau sudah terlepas kita tinggal tarik saja nih. Nah, ini. Jadi ini penampakannya shock absorber apabila kita sebelum dibongkar. Jadi ini kita buka tadi baut yang 17 di atas, kemudian ring penahan, dan ada karet bumper ini lagi. Nah ini bagian atas. Kemudian yang bagian bawah itu ada ini penahannya, stopper, kemudian ada kopernya dan ada stopper. Nah ini stoppernya kalau umurnya sudah 5 tahun lebih, maka ini sudah aus, sebaiknya kita ganti. Nah ini yang sudah kita ganti stoppernya, supaya seperti ini rusak nanti dia tidak berfungsi lagi. Jadi kita ganti yang bahannya spon karet. Posisi jangan terbalik, yang kecil itu di bagian bawah, agar dia pada saat terjadi tekanan yang berlebihan itu ringan dulu. Jadi betul-betul ringan dulu, nggak terlalu mengejut. Jadi kalau ini harus yang kecil harus posisi di bawah supaya tidak terlalu mendal istilahnya. Nah sekarang kita lihat perbedaan antara shock yang baru dan yang lama. Kita lihat ini, kita akan tekan. Nah, ini yang lama ini sudah tidak bisa balik nih. Jadi lambat sekali. Ya mungkin karena usia. Jadi ini kita lihat sangat lambat kembalinya. Jadi kemungkinan shock ini karena sudah usianya juga udah mobilnya tahun 2017 ya sudah aus. Jadi ini daya. Nah ini seperti tidak ada daya tekannya lagi. Langsung dia lepas. Nah, sedangkan ini dari awal pun sudah keras dia. Kita kembalikan seperti semula. Nah, ini kita mesti paskan dulu posisinya. Kemudian ini kita tekan. Karena yang tadi kan sudah rusak, dia tidak ada tekanan. Ini kita tekan saja. Nah, kita masukkan baut. Karena ini ada tekanan dia. Normal. Nah setelah itu kita kencangkan. Nah karena kunci 15 itu agak susah mencarinya, jadi kita bisa gunakan kunci Inggris. Jadi kita kencangkan sampai betul-betul kencang, sambil ditahan dengan tang jepit. Karena kalau tidak ada tang jepit, dia biasanya akan berputar ini. Nah ini pemasangannya harus betul-betul kencang, karena kalau tidak kencang nanti berakibat bisa terjadi ada suara karena dia renggang. Dia harus betul-betul, karena di dalamnya ada besi tadi, dia menahan. Jadi harus betul-betul kencang ya, sampai kencang. Nah ini sudah selesai, kita tinggal tutup, selesai. Yang bawah tinggal kita kencangkan juga. Jadi sudah selesai pemasangannya daripada shock absorber bagian belakang.